Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak di video pembelajaran kita di pagi hari ini. Baik, sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita untuk menyimak video ini, mari terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sudah siap untuk menyimak videonya? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Anak sekalian, sudah pernahkah kalian memperhatikan bagaimana terjadinya hujan? Dari mana asalnya hujan tersebut? Ada yang tahu? Nah, untuk memperjelas, untuk memperdalam pengetahuan kita tentang bagaimana terjadinya hujan yang setiap hari kita lihat ini, marilah kita simak pelajaran berikut ini. Anak sekalian, hujan yang sepintas yang kita lihat pada tayangan di awal tadi itu berasal dari mana? Jadi anak-anak, hujan itu terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Kita lihat, sebagian permukaan bumi berisi air. Ini lautan luas, airnya di lautan, di sungai, di kolam, di samping rumah kalian itu isinya air semua. Ada sungai, ada danau, ada kolam dan laut yang terisi dengan air. Air di permukaan bumi menguap karena terkena sinar matahari. Uap air itu akan berubah menjadi awan. Kemudian awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air akan jatuh ke bumi. Dan titik-titik air yang jatuh ke bumi, itulah yang kita sebut sebagai hujan. Yang kita lihat tiap hari pada saat sinar matahari menyinari bumi kita, maka air-air yang ada, kumpulan air yang ada di permukaan bumi kita ini akan menguap, akan naik seperti ini. Contoh, kalian kalau menjemur baju yang basah, lama kelamaan hilang airnya. Airnya kemana? Ia akan menguap. Ini akan menguap karena sinar matahari. Kemudian uap ini akan berkumpul di awan, di langit, dan itulah yang kita sebut, yang hari-hari kita sebut dengan awan. Berbagai awan berkumpul menjadi satu, dan nanti akan berkumpul di awan dan gelap, lama-lama menjadi mendung. Setelah itu akan jatuhlah titik-titik air, jatuhnya ke bumi lagi nih, dan dia akan meresap. Sebagian ada yang meresap masuk ke permukaan bumi, ke dalam bumi kita, tapi sebagian juga akan mengalir dan berkumpul lagi di suatu tempat. Begitu seterusnya. Dan selanjutnya pada siang hari kena matahari
akan naik jadi awan, awan berubah menjadi air, begitu seterusnya. Inilah yang kita sebut dengan siklus hujan. Panana siklus hujan. Nah, dari penjelasan Pak Guru tadi, ini kita akan mencoba mendefinisikan atau merumuskan. Ini di setiap nomor ini ada isiannya. Nah, kita mulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ini adalah gambar rangkaian siklus terjadinya hujan. Mari kita isi yang satu ini. Apa kira-kira yang satu ini jawabnya? Ada yang bisa? Kira-kira nomor 1 ini apa? Langkah pertama ini. Nanti kalau kalian akan menuliskan siklus terjadinya hujan, gitu. Nomor 1. Nah, jadi Nana, air di permukaan bumi menguap karena terkena sinar matahari. Nih, lihat, dia terkena sinar matahari maka akan menguap. Nah, setelah menguap, apa yang selanjutnya gerakannya? Nah, uap air ini akan berubah menjadi awan. Nah, selanjutnya yang ketiga ini awannya gimana? Nah, terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik. Nah, titik-titik air. Lalu yang keempat apa? Nah, titik-titik air ini jatuh ke permukaan bumi. Dan yang terakhir sekarang, yang kelima, ya, air hujan akan jatuh ke bumi dan akan berkumpul lagi, menguap lagi, dan begitu seterusnya. Inilah panana proses terjadinya hujan atau siklus terjadinya hujan. Nana sekalian, perubahan wujud yang terjadi di sekitar kita itu merupakan perubahan secara alami, dan itu yang harus kita syukuri. Nah, selanjutnya anak-anak, sekarang kita akan berhitung. Mari kita lihat. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugasnya. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7.15 pagi dan berhenti pukul 9. Nah, pertanyaannya anak-anak, berapa lamakah hujan turun? Nah, kita lihat penjelasan ini. Jadi ini 7.15 mulainya hujan turun. Kemudian kalau dari 7.15 sampai ke jam 8 itu ada 45 menit. Kalau dari jam 8 ke jam 9 itu ada 1 jam. 1 jam itu anak-anak adalah 60 menit. Dan ditambah lagi dengan 10 menit. Jadi berapa lama hujan turun? Mari kita lihat selanjutnya. Udin pergi ke sekolah diantar ayahnya. Udin berangkat pada pukul 6.25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapakah Udin sampai di sekolah? Nah, mari kita tulis. Pertama, jam berangkatnya dulu. Berangkatnya jam 6.25 menit. Kemudian lama perjalanannya adalah 30 menit.
kita tambahkan 30 menit. Mari kita lihat susunan secara susunan pendek. 5 ditambah 0 berapa? Ya, 5. Kemudian 2 ditambah 3 berapa? 5. Ya. 6 ditambah 0. 6 berarti kalau tidak ada tambahnya maka akan turun 6. 0-nya kita tulis. Iya, karena kalau sistem jam itu kalau tidak ada tambahnya dia akan turun dan tulis. Ini namanya sistem jam mesti 4 angka atau 4 digit, maka dibaca jam 6 lebih 55 menit. Nah, jadi 30 menit setelah pukul 6 25 menit adalah jam 6.55. Jadi Udin akan sampai pada pukul jam 6.55 menit. Paham, Nana? Iya, ini mudah sekali. Nanti kalau tidak jelas nanti boleh tanya-tanya lagi ya sama mama, kakak, ya sudah bisa. Lanjutnya, Nana. Sekarang coba 2 jam setelah pukul 8. Sekat, berarti kira-kira jam berapa? Nah, ditanyanya setelah 2 jam dari jam 8. Berarti bisa kita tulis jam 8.00 ditambah, berarti itu ditambah 2 jam setelahnya. Nah, kita lihat penjumlahannya menjadi seperti ini. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 0, 0. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Langsung kita tulis 10. Tulis 0, satunya juga di sebelah kiri. Iya, jadi 2 jam setelah pukul 8 adalah jam 10 atau pukul 10. Nah, ini kalau ditanya setelahnya berarti ditambah. Tapi bagaimana kalau kejadiannya itu sebelum? Nah, nanti kita akan jumpai soal-soal seperti itu. Kita lanjut, anak-anak. Nah, ini 4 jam sebelum pukul 6.20. Pukul berapakah itu? Berarti kita standarnya dari 6.20, kita tulis 6.20 lalu dikurangi 4 jam. Nah, 4 jam itu tulisannya aja 0400. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 2 dikurangi 0, 2 dikurangi tidak ada sama dengan 2. Kemudian 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Jadi 4 jam sebelum pukul 06.20 adalah jam 2.20. Iya. Selanjutnya ada 45 menit setelah pukul. Nah, ditambah pada kurang. Kalau setelah berarti itu ditambah, tapi kalau sebelum itu adalah dikurang. Nah, ingat itu definisinya. Kita tulis dulu 15 menit ditambah 45 menit. Nah, kita lihat 5 ditambah 5, satunya kita tulis di atas 1. Nah, 1 ditambah 1, 2 ditambah 4 sama dengan 0. Kenapa 0, Pak Guru? Karena ingat
setiap 60 menit berarti sama dengan 1 jam. Nah, maka tulis nolnya, satunya kita simpan di depan. 60 menit itu sama dengan 1 jam. 1 tambah 4 dengan 5 ya. Jadi 45 menit setelah pukul 4.15 adalah jam 5.00. Berarti ini kalau keadaan sebenarnya berarti ini sudah mau menjelang pagi, pas habis subuh ini. Lihat. Nah, anak-anak sekalian, ketika musim hujan hampir setiap hari hujan turun biasanya. Perhatikan waktu hujan turun dan berhentinya. Amati selama 3 hari. Nah, dari hasil pengamatan kita tadi atau kalian tadi, kita sudah dapatkan. Ini pada hari pertama ada hujan turunnya di jam 15.30, jam 5.30 atau setengah 6. Sementara dia berhentinya di pada 6.45 menit. Pertanyaannya, berapa lama hujan turun? Mari kita lihat cara penyelesaiannya. Nah, 5.30 sampai dengan 6.00 berarti itu kita dapatnya 30 menit. Dari jam 6.30 sampai 6.45 itu dapatnya 45 menit. Jadi 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. 75 menit ini anak-anak itu artinya sama dengan 1 jam lebih 15 menit. Maka jadinya 1 jam 15 menit. Nah, itu cara menghitung lama hujannya. Tugas kalian anak-anak adalah menyelesaikan yang 3 ini. 2, 3, 4. Nih. Nanti kalian buat seperti contoh yang ada. Kemudian kalau sudah selesai, kalian kerjakan di buku tugas, di buku latihan. Kemudian di screenshot dan silakan dikirim untuk kelas-kelas yang lain seperti itu. Tapi kalau khusus untuk kelas A nanti ini jangan dikirim ke Google Class-nya, tetapi dikumpulkan di bukunya masing-masing. Nanti akan Pak Guru minta pada waktu yang menjelang semester nanti. Seperti itu. Anak-anak selanjutnya, saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai di sekolah. Akibatnya lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan kesakitan pada kakinya. Dan sekalian, jika peristiwa tersebut kalian berada di sisinya si Udin, apa yang akan kalian lakukan? Nah, nanti kalian silakan ini diisi kolomnya. Jadi apa yang akan kalian lakukan jika melihat temanmu jatuh karena peristiwa seperti tadi? Silakan nanti pendapat kalian ditulis pada kolom ini. Jelas? Nah, itu tugasnya. Dan sekalian, atau kalian juga sudah pernah punya pengalaman, dituliskan juga pengalaman kalian menolong teman-temanmu yang memerlukan pertolongan.
Sekarang mengapa kita perlu saling tolong menolong, anak-anak? Kenapa kita harus saling bantu? Ada yang bisa menjawab? Apa alasannya kenapa kita harus menolong orang lain? Dan sekalian, kita ini adalah manusia yang disebut dengan makhluk sosial. Artinya sosial di sini makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, kita memerlukan orang lain. Maka kita menolong orang lain, anak-anak, sama juga artinya dengan menolong diri sendiri, dan itu akan kembali kepada diri kita. Seperti itu alasan mengapa kita harus menolong orang lain, karena kita sebagai manusia adalah merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada pembelajaran yang kelima ini. Tetap semangat. Jangan lupa Pak Guru pesankan, jika setelah beraktivitas di rumah, jangan lupa selalu cuci tangan dan pergunakanlah masker jika akan pergi keluar rumah. Demikian yang Pak Guru sampaikan dalam pembelajaran ini, dan kita akan berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.